Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi untuk memulainya kita buka dulu SQL Microsoft SQL Server Management. Jadi di sini sebelum kita memulai membuat program, kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Baik, kita tunggu sebentar masih proses. Jadi setelah kita membuka SQL Server, kita mengkoneksikan SQL Server dengan program yang akan kita buat nanti. Di sini nama servernya adalah Acer PC. Kemudian kita klik connect. Kemudian kita buka database. Di sini saya sudah membuat database, yaitu dan nama database-nya adalah kasir. Dan di sini saya juga sudah membuat tabel. Nama tabelnya itu tabel barang. Dan sudah juga saya buat kolomnya. Ada kode barang, nama barang, harga jual, harga beli, jumlah barang, satuan barang. Kita bisa lihat. Nah, di kolom ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama dia kode barang dengan tipe datanya varchar dengan length 50, nama barang varchar length 50, harga jual juga numerik length-nya 18, harga beli numerik length-nya 18, jumlah barang numerik length-nya 18, satuan barang varchar length-nya 50. Untuk melihat bentuk database yang sudah diisi, di sini saya juga sudah mempersiapkannya. Ini ada beberapa database yang sudah saya buat. Jadi langsung saja kita ke programnya. Programnya, sebelum kita membuat program, kita harus memastikan bahwa program ini sudah terkoneksi dengan database yang sudah kita buat tadi, dengan cara mengetikkan SQL connection con sama dengan new SQL connection. Ini yang berfungsi untuk mengkoneksikan antara program ini dengan database-nya. Di sini ada data search. Tadi kita sudah melihat bahwa nama dari database ini sendiri yaitu Acer PC. Kemudian inisial katalog kasir ini adalah nama database-nya. Ini maksudnya tadi Acer PC ini nama perangkatnya. Jadi tiap perangkat itu berbeda-beda. Kemudian kita lihat main programnya. Di sini untuk main program ada beberapa library, using system, using collection binaries, component model, using system data, using system drawing, using system link, using system text, using system Windows form, using system data SQL client. Dan seterusnya kasir PV. Kemudian ini yang untuk mengkoneksikan database dengan program itu untuk menampilkan barang di UI-nya nanti, user interface-nya, yaitu SQL connection con sama dengan con get con. Con open cmd new SQL command. Di sini select from tbl barang con. Di sini tbl barang ini harus sesuai dengan nama tabel kita yang di database tadi. Jadi kalau kita salah mengetikkan huruf, walaupun itu huruf besar, huruf kecil, ataupun karakter yang lain, itu akan dapat membuat program kita error. Jadi pastikan nama database kita dengan yang tertulis di sini itu sama. Kayak gitu juga untuk the field, ini juga harus sama-sama nama database-nya. Data grid view, data search, DS, data grid view, data member, tbl barang. Ini data grid view auto size columns mode
sama dengan data grid view auto size columns mode fill ini nanti yang akan ditampilkan di UI-nya, interface-nya, user interface-nya. Oke. Kemudian void bersihkan jika nanti kita jika kita belum ada membuat update atau menambahkan data atau menghapus, maka dia akan kosong. Di sini kita akan, ini programnya untuk menginsert data. Jadi kita di sini bisa lihat if text box 1 text box third or text box text term sampai dengan text box 6 .text.trim itu jika dia kosong, salah satunya aja kosong, maka akan keluar message box yang isinya mohon isi terlebih dahulu kolom yang tersedia. Jadi, kalau kita mengkosongkan salah satu text box ataupun inputan yang sudah disediakan di interface nanti, maka akan keluar message box mohon isi terlebih dahulu kolom-kolom yang tersedia. Jadi, kita itu mengisikannya bisa juga secara berurutan ataupun acak, kita boleh mengisikannya karena di sini di interface nanti sudah ada petunjuk untuk pengisiannya, untuk nama barang, kode barang, dan lain sebagainya. Di sini jika kita sudah mengisikan semua inputan yang diminta, maka akan keluar message box insert data berhasil. Kemudian jika ada yang error, maka akan keluar message box tidak dapat menyimpan data. Misalnya, kita lihat dulu ya desainnya. Misalnya jumlahnya, di sini kan tadi tipe jumlahnya itu kan tidak boleh karakter. Atau di sini kita lihat jumlah barang itu bukan varchar ataupun karakter lain, tapi harus numerik. Jadi, jika kita memasukkan yang bukan numerik, yang bukan angka di jumlah ini, maka akan terjadi error. Oleh sebab itu, jika terjadi error, maka akan keluar message box tidak dapat menyimpan data. Makanya kita harus menginputkan data sesuai dengan yang diminta. Misalnya kayak kode barang, boleh apa yang diisikan gitu kan. Nama barang juga, karena kode barang, nama barang, dan satuan itu tipe datanya varchar, sedangkan harga jual, harga beli, dan jumlah itu dia bilangan. Dan tidak boleh varchar ya, karena dia tipenya numerik. Nanti kalau dibuat varchar ataupun karakter-karakter selain numerik akan error. Oke, balik lagi ke program. Itu tadi untuk insert data. Kemudian di sini ada void data grid view cells click object center data grid view cell event arch A. Jadi di sini tuh data grid view row-nya ini untuk menampilkan data yang berasal dari database yang sudah kita buat. Text box 1, row cell, kode barang, value, to string. Karena di sini text box 1 ini diisi untuk kode barang. Jadi nanti database yang sudah kita buat akan tampil di data grid view ini. Kemudian kita masuk ke update barang. Jadi sama seperti insert tadi, ini berfungsi untuk if textbox.text.trim ini sampai seterusnya. Jika ini salah satunya saja kosong, karena ini menggunakan OR. Jika salah satunya saja kosong, maka akan keluar message box mohon isikan form terlebih dahulu. Jadi tidak ada yang boleh kosong di antara salah satu dari text box yang sudah diminta. Kemudian untuk update,
Di sini juga udah ada kayak tadi yang insert untuk kode barang, di textbox 1 nama barang, textbox 2 harga jual, textbox 3 dan seterusnya. Jika kita mengisikannya sesuai dengan yang diminta, maka akan keluar message box berhasil update data. Kesalahan yang paling umum itu seperti yang terjadi di insert data tadi, kita memasukkan karakter ataupun yang bukan numerik ke tipe data, memasukkan karakter yang bukan numerik ke yang seharusnya numerik. Jadi, jika kita memasukkan datanya sesuai dengan yang diminta, maka akan keluar message box berhasil update data. Kemudian, kita masuk ke delete. Nah, di sini juga kita bisa menghapus ya. Di sini, if message box show text box. Jadi, di text box ini kan adalah text box itu kan isinya nama barang. Jadi nanti kalau kita hapus sesuatu itu, jadi kita nanti klik dulu apa yang mau kita hapus, terus nanti klik button hapus, maka akan keluar message box-nya text box 2 yaitu nama barangnya akan dihapus, yakin ingin menghapus, terus kita pilih hapus. Kemudian maka di tabel barang yang sudah dipilih tadi akan terhapus. Bukan hanya di data grid view-nya saja yang terhapus, tetapi juga di database-nya, yaitu di tabel barangnya. Oke, untuk melihat programnya kita jalankan dulu. Ya, di sini ada beberapa yang sudah selesai. Baik, kita coba untuk menyimpan satu data. Nama barangnya. Harga jualnya. Oke, kita klik simpan, insert data berhasil, dan data akan masuk ke data grid view. Jadi, kita akan update data yang sudah kita masukkan tadi dengan mengklik data tersebut. Kita mau ubah jumlahnya. Jumlahnya kita ganti jadi 10. Terus kita klik update. Dan berhasil update data. Kemudian kita ingin menghapus data. Jadi kita klik datanya. Kemudian kita klik hapus. Dan printer portable akan dihapus, yakin ingin dihapus, klik yes. Dan printer portable data berhasil dihapus. Dan dia akan terhapus. Dia bukan hanya terhapus di data grid view ini, tetapi juga di database kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.